Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Rahmawati, NIM 1812138, kelas P6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai time management. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Nah, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Menurut Mary Parker Follett, sebagaimana dikutip oleh Ernie, manajemen diartikan sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Nah, jadi sarana atau alat manajemen untuk dapat mencapai tujuan adalah man, money, material, machine, method, dan market. Manajemen juga merupakan sebuah pengambilan keputusan. Manajer harus menentukan tujuan yang akan dicapai, menentukan pihak, waktu, dan cara melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Manajemen tujuan yang akan dicapai untuk menentukan pihak, waktu, dan cara melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan waktu Teman-teman, tahukah kalian apa itu waktu? Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlaku. Lalu, apakah teman-teman tahu apa itu manajemen waktu? Langsung. Jadi bahwasanya manajemen waktu adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap waktu agar penggunaan waktu menjadi efisien dan efektif. Yang kedua itu aspek-aspek manajemen waktu. Nah, aspek-aspek manajemen waktu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dapat membantu individu untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dijalankan. Nah, yang kedua itu menyusun prioritas. Menyusun prioritas perlu dilakukan untuk mengingat waktu yang tersedia terbatas dan tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Yang ketiga itu menyusun jadwal. Aspek lainnya dalam manajemen waktu adalah membuat susunan jadwal. Jadwal merupakan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan beserta urutan waktu dalam periode tertentu. Yang keempat itu bersikap asertif. Sikap asertif dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata tidak atau menolak suatu permintaan atau tugas dari orang lain dengan cara positif tanpa harus merasa bersalah dan menjadi agresif. Selanjutnya itu bersikap tegas. Merupakan strategi yang diterapkan guna menghindari pelanggaran hak dan memastikan bahwa orang lain tidak mengurangi efektivitas penggunaan waktu. Selanjutnya itu menghindari penundaan. Penundaan merupakan penangguhan suatu hal hingga terlambat dikerjakan. Yang selanjutnya yaitu minimalkan waktu yang terbuang. Pemborosan waktu mencakup segala kegiatan yang menyita waktu dan kurang memberikan manfaat yang maksimal. Yang selanjutnya yaitu kontrol terhadap waktu. Berhubungan dengan perasaan dapat mengatur waktu dan pengontrolan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaan waktu.
Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu yang pertama itu usia, yang kedua itu jenis kelamin. Dan selanjutnya yaitu pentingnya manajemen waktu. Pentingnya manajemen waktu terbagi menjadi 10 macam. Yang pertama itu dapat meningkatkan keteraturan hidup, percaya diri, dan disiplin. Yang kedua itu dapat meningkatkan kualitas kehidupan di luar jam kerja. Yang ketiga itu dapat meningkatkan penghasilan atau gaji pada tiap individu. Dan yang keempat itu dapat meningkatkan kepuasan kerja pada individu. Dan yang kelima itu dapat mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan. Yang keenam itu dapat mengurangi jumlah krisis yang dihadapi individu. Dan selanjutnya yaitu menurunnya tingkat stres pada individu. Dan selanjutnya dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan diperolehnya prestasi kerja yang baik. Dan terakhir itu dapat meningkatkan kualitas produktivitas kerja. Adapun dampak dari penggunaan manajemen waktu yang pertama itu memiliki prioritas yang jelas dalam bekerja, dapat mengurangi keterlambatan dan kesalahan dalam bekerja, dapat tepat waktu dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang keempat itu memiliki kemampuan untuk tetap berkonsentrasi terhadap pekerjaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja yang baik. Dan yang terakhir itu dapat melatih kebiasaan disiplin untuk hal-hal yang berhubungan dengan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien. Yang kedua itu aspek-aspek manajemen waktu. Nah, aspek-aspek manajemen waktu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dapat membantu individu untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dijalankan. Nah, yang kedua itu menyusun prioritas. Menyusun prioritas perlu dilakukan untuk mengingat waktu yang tersedia terbatas dan tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Yang ketiga itu menyusun jadwal. Aspek lainnya dalam manajemen waktu adalah membuat susunan jadwal. Jadwal merupakan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan beserta urutan waktu dalam periode tertentu. Yang keempat itu bersikap asertif. Sikap asertif dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata tidak atau menolak suatu permintaan atau tugas dari orang lain dengan cara positif tanpa harus merasa bersalah dan menjadi agresif. Selanjutnya itu bersikap tegas. Merupakan strategi yang diterapkan guna menghindari pelanggaran hak dan memastikan bahwa orang lain tidak mengurangi efektivitas penggunaan waktu. Selanjutnya itu menghindari penundaan. Penundaan merupakan penangguhan suatu hal hingga terlambat dikerjakan. Yang selanjutnya yaitu minimalkan waktu yang terbuang. Pemborosan waktu mencakup segala kegiatan yang menyita waktu dan kurang memberikan manfaat yang maksimal. Yang selanjutnya yaitu kontrol terhadap waktu. Berhubungan dengan perasaan dapat mengatur waktu dan pengontrolan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaan waktu. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu yang pertama itu usia, yang kedua itu jenis kelamin. Dan selanjutnya yaitu pentingnya manajemen waktu. Pentingnya manajemen waktu terbagi menjadi 10 macam. Yang pertama itu dapat meningkatkan keteraturan hidup, percaya diri, dan disiplin. Yang kedua itu dapat meningkatkan kualitas kehidupan di luar jam kerja. Yang ketiga itu dapat meningkatkan penghasilan atau gaji pada tiap individu. Dan yang keempat itu dapat meningkatkan kepuasan kerja pada individu. Dan yang kelima itu dapat mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan. Yang keenam itu dapat mengurangi jumlah krisis yang dihadapi individu.
Dan mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian penjelasan saya tentang prinsip-prinsip manajemen waktu beserta pengertiannya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa gunakan waktu Anda sebaik mungkin. Jangan menunda tugas apapun itu, serta lakukanlah hal-hal yang baik dalam setiap waktu Anda. Karena waktu itu tidak akan terulang begitu saja. Waktu akan terus berlalu, akan terus berputar. Maka selalu berbuat baiklah kepada sesama, kepada teman-teman, dan kepada orang lain. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.